Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan dari kelompok 9. Perkenalkan juga, ini teman saya. Perkenalkan, saya Gilang Prawira Putra dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Winesta Dupresa dari kelompok 9. Ya, jadi pada video kali ini kita akan mempresentasikan materi mengenai instalasi laptop. Jadi kita langsung saja ke materinya. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum install ulang laptop atau komputer? Dalam proses install ulang di semua versi Windows, di dalamnya ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh, antara lain Clean Installation, dengan kata lain yaitu install total. Dalam hal ini kita bisa menghapus semua data atau file dalam drive, biasanya terdapat pada drive C, yang merupakan tempat sistem operasi. Kemudian install tanpa format hard disk, artinya kita hanya menimpa semua file sistem operasinya, tetapi program aplikasi lainnya tetap utuh. Lanjut, repair, yaitu hanya memperbaiki file-file sistem operasi yang rusak atau hilang. Hal ini tidak begitu menyelesaikan masalah jika sistem operasi tersebut telah terserang virus. Akan tetapi dengan cara ini sangat menyingkat waktu. Lanjut, alasan menginstal ulang sistem operasi. Pertama, karena terkena virus. Kedua, terlalu banyak file sampah yang tidak dapat tertangani oleh software pembersih file sampah. Ketiga, sistem operasi lemot atau lambat dan menguninstall sebagian program ternyata tidak menyelesaikan masalah. Keempat, konflik antara program aplikasi maupun dengan sistem operasi sehingga komputer malas bekerja atau bahkan mogok kerja atau error. Kelima, karena sedang melakukan praktek. Kemudian yang harus disediakan sebelum menginstal ulang sistem operasi adalah sebagai berikut: CD atau DVD instalasi seperti CD Windows, Linux, atau sistem operasi lainnya. Kedua, flash disk jika melakukan proses install ulang menggunakan flash disk. Kemudian drive hardware dari perangkat komputer atau laptop yang kita install ulang sistem operasinya. Kemudian software atau aplikasi pendukung. Setelah semua selesai dipersiapkan, tinggal saatnya menginstal ulang sistem operasi. Jadi pembahasan untuk tata cara atau langkah-langkah penginstalan saya persilakan buat teman saya yang akan membacakan. Ya, kita lanjut. Ada 20 cara install ulang laptop paling mudah dilakukan. Yang pertama, backup data Anda di OS lama. Sebelum menginstal ulang, backup dulu semua data yang tersimpan di laptop Anda, khususnya yang disimpan pada partisi C. Alasannya karena partisi ini akan diformat ketika akan diinstal ulang untuk diinstal dengan OS baru. Anda bisa menggunakan keping CD-RW, CDR, DVD-R, DVD-RW, flash disk, atau hard disk eksternal terbaik Anda sebagai tempat penyimpanan data backup Anda. Agar mudah menemukan file-file backup setelah diinstal ulang, buatlah folder terpisah pada media penyimpanan yang Anda gunakan tersebut. Kita lanjut yang kedua. Colokan charger laptop Anda ke sumber listrik. Install ulang laptop kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mencegah daya baterai laptop habis ketika proses install ulang sedang berjalan, sebaiknya colokan charger laptop Anda ke sumber listrik, baik ketika baterai sedang penuh atau hampir penuh. Kita lanjut yang ketiga, siapkan instalan OS baru. Namanya juga install ulang, berarti Anda harus menyiapkan perangkat instalan untuk OS yang akan Anda install. Jika Anda sudah membeli CD instalan OS laptop Anda, baik secara resmi atau versi bajakan, maka Anda cukup siapkan itu saja. Namun, jika Anda hanya memiliki soft copy dari instalan OS laptop Anda, maka Anda harus menggunakan flash disk yang dijadikan sebagai media instalan OS Anda. Nah, untuk membuat media instalan OS dari flash disk, Anda perlu menyiapkan yaitu sebuah flash disk berukuran minimal 8 GB dan software burning file image disk ke flash disk. Contohnya, Windows 7 download tool Win2Files. Nah, itu tadi
yang perlu dipersiapkan untuk membuat media instalan OS dari flash disk. Kita lanjut yang keempat, yaitu restart laptop Anda. Untuk membuat proses install ulang, Anda harus keluar dari segala kegiatan di OS lama Anda. Oleh karena itu, tutup semua aplikasi yang masih terbuka pada laptop dan simpan semua data yang masih dikerjakan pada OS lama. Setelah sudah, baru Anda bisa merestart laptop Anda. Ya, kita lanjut. Yang kelima yaitu masuk ke BIOS laptop Anda. Setelah laptop Anda sudah restart dan memunculkan logo produsen laptop, segera tekan tombol tertentu untuk masuk ke pengaturan BIOS. Tombol untuk masuk ke pengaturan BIOS bermacam-macam tergantung produsen laptop. Jika Anda bingung, lihat saja pada bagian bawah layar ketika laptop menunjukkan logo produsen laptop. Pastikan laptop Anda tidak memiliki gejala komputer tidak bisa masuk BIOS. Kita lanjut yang keenam, masukkan media instalan OS ke laptop. Sebelum memulai mengatur di BIOS, masukkan dulu media instalan OS laptop Anda. Jika media instalan berupa keping CD atau DVD, masukkan ke CD atau DVD drive di laptop Anda. Jika media instalannya berupa flash disk, maka colokkan ke port USB di laptop Anda. Poin ini harus diikuti jika Anda menggunakan flash disk agar ketika mengatur urutan boot di BIOS, flash disk Anda terbaca. Ya, lanjut yang ketujuh, ada atur urutan booting melalui CD atau flash disk menjadi urutan pertama. Ya, pada pengaturan BIOS, masuklah ke tab boot atau boot device. Lalu pilih menu untuk memilih urutan boot device. Biasanya, pada urutan pertama adalah hard drive. Ubahlah urutan CD atau DVD atau flash disk menjadi urutan pertama. Jika sudah, simpan pengaturan BIOS, lalu keluar dari tampilan BIOS. Kita lanjut yang ke-8, yaitu tekan sembarang tombol. Setelah Anda keluar dari tampilan BIOS dan logo produsen laptop sudah muncul, nanti akan muncul tulisan Press any key to boot from CD or DVD dan seterusnya. Nah, sesuai dengan petunjuk pada layar, tekan sembarang tombol pada keyboard dan untuk masuk ke menu instalasi OS. Kita lanjut yang ke-9, yaitu memulai install ulang. Pada bagian ini, pilih English pada pilihan language Indonesia, pada pilihan time and currency format, serta US untuk pilihan keyboard or input method. Kemudian pilih next, dan kemudian pilih install now. Lalu ketika dipilih ketentuan lisensi, centang I accept to lisensi terms, lalu klik next. Dan kita lanjut yang ke-10, ada pilihan install ulang. Nah, di sini Anda akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu upgrade atau custom. Pada bahasan kali ini kami akan banyak membahas pada pilihan custom. Jadi pilihlah custom. Dan selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ke-11 yaitu pilihan partisi. Pada bagian ini Anda akan memilih di partisi mana OS baru Anda akan diinstal. Jika Anda berniat untuk menghapus semua data pada OS lama, maka pilih partisi OS lama Anda lalu pilih Drive Options. Kemudian pilih format. Klik OK untuk melanjutkan dan tunggu proses format partisi OS lama Anda. Jika sudah, selanjutnya Anda bisa menghapus partisi sistem reserved dan partisi yang baru saja Anda format. Biasanya setelah dihapus, kedua partisi tersebut melebur menjadi unlocked space. Dari alokasi tersebut, Anda bisa membagi lagi besaran partisi untuk OS baru Anda. Baru setelah semua alokasi unlocked space telah habis, Anda pilih partisi yang telah Anda bagi, lalu pilih next, atau jika Anda malas untuk membagi-bagi partisi, Anda cukup pilih saja partisi yang baru Anda format, lalu pilih next. Setelahnya, tunggu proses instalasi OS Anda hingga muncul tulisan restarting in
10 sekon. Yang ke-12 yaitu setelah laptop restart, maka akan muncul lagi tulisan press any key to boot from CD or DVD. Untuk kali ini Anda jangan menekan tombol apapun pada keyboard. Setelah tulisan hilang dan tampilan booting OS baru Anda muncul, maka Anda harus menunggu kembali kelanjutan proses instalasi OS baru Anda hingga muncul tampilan baru. Yang ke-13 yaitu atur nama pengguna dan nama komputer. Untuk bagian ini, ketiklah nama sesuai keinginan Anda lalu klik next. Yang ke-14, atur password OS laptop. Jika Anda tidak ingin OS laptop Anda di password, Anda tidak usah mengisi apapun dan langsung klik next. Sedangkan jika Anda ingin menambahkan password untuk masuk ke OS laptop Anda, pastikan password tersebut mudah diingat. Jangan lupa juga untuk mengisi password ini untuk membantu Anda jika sewaktu-waktu Anda lupa password OS laptop Anda. Yang ke-15 yaitu masukkan produk key. Ketikkan produk key OS laptop Anda. Pastikan tidak ada salah satu karakter yang salah. Lalu hapus centang pada automatically activate Windows when I'm online, lalu klik next. Tetapi jika Anda tidak memiliki produk key, Anda cukup klik next saja. Yang ke-16 yaitu Windows Update. Pada bagian ini, jika OS Anda adalah original, maka pilihlah user recommended setting. Tetapi jika tidak, pilih as mealatur, lalu klik next. Yang ke-17 yaitu atur waktu dan tanggal laptop. Pada bagian ini pastikan jam dan tanggal pada laptop sama dengan waktu Anda sedang menginstal ulang. Jika sudah yakin, klik next. Yang ke-18 yaitu pilihan jaringan. Jika Anda terkoneksi pada jaringan internet atau jaringan lokal, maka Anda akan dihadapkan pada bagian jaringan yang Anda gunakan. Pilih public network. Namun jika Anda tidak terkoneksi dengan internet, maka biasanya Windows akan memindai sinyal Wi-Fi di sekitar laptop Anda. Jika Anda malas untuk mengkoneksikan laptop Anda dengan Wi-Fi, Anda bisa pilih skip, atau jika Anda malah ingin sebaliknya, maka pilih access point yang menjadi sumber koneksi internet Anda. Yang ke-19 yaitu masukkan ke OS laptop Anda. Masuk ke OS laptop Anda. Jika sebelumnya Anda mengatur password untuk masuk ke OS, maka masukkan password tersebut lalu tekan enter pada keyboard atau klik tombol panah pada layar. Selamat. Kini laptop Anda telah diinstal ulang. Yang ke-20 yaitu install driver komponen laptop Anda. Langkah selanjutnya adalah menginstal driver untuk komponen-komponen laptop Anda. Biasanya driver yang sangat dibutuhkan adalah driver sound, video, LAN wireless, network, talkpad, Bluetooth, dan chipset. Jika saat Anda membeli laptop Anda sudah mendapatkan CD driver, maka masukkan CD tersebut ke dalam CD drive pada laptop Anda. Namun jika Anda tidak punya, Anda bisa mendownloadnya dari situs resmi produsen laptop Anda. Setelah di-download, install driver tersebut, atau Anda bisa mencoba software pencari driver otomatis tanpa koneksi internet. Software ini akan mencarikan driver untuk komponen pada laptop Anda tanpa perlu menggunakan internet untuk bisa menggunakan software ini. Ya, jadi itulah hasil presentasi kami mengenai materi instalasi laptop. Terima kasih.